Upacara Nahunan. Upacara Nahunan yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan didasarkan pada kitab suci Panaturan, yaitu pasal 20 yang berbunyi, Kamelu Putak Pulau, Janjulan Karangan Limut Batu Kamasan, Tambun Hadiwung Kanyurung, Usu Pandung Bapangku Anake. Artinya, Kamelu Putak Bulu Janjulan Karang Limut Batu Kamasan Tambung mengandung atau hamil. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci tersebut, tergambarlah bahwa seorang ibu yang baru mengandung perlu dilaksanakan 3 upacara ritual, yaitu yang pertama, upacara Palenteng Kalangkang Sawang adalah dilakukan pada saat umur bayi dalam kandungan berumur 3 bulan. Yang kedua, upacara Nyaki Ehet atau Nyadiri dilakukan pada saat umur bayi dalam kandungan berumur 7 bulan. Dan yang terakhir, upacara Makang Kahang Badak dilakukan pada saat umur bayi dalam kandungan berumur 9 bulan. Setelah bayi tersebut lahir, langkah awal yang dilakukan oleh orang tua selepas tali pusar adalah melakukan marwah awau atau palas bidan. Kemudian baru dilaksanakan upacara pemberian nama bayi tersebut. Upacara Nahunan menurut ajaran agama Hindu Kaharingan adalah wajib dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pada saat pemberian nama anak tersebut dilaksanakan oleh basir atau rahaniawan atau juga bidan yang berpengalaman. Upacara Nahunan yang berarti tahun. Upacara ini merupakan pemberian nama bayi yang baru berumur 40 sampai dengan 1 tahun. Di samping upacara pemberian nama bayi tersebut, Nahunan juga merupakan suatu balas jasa atau tanda terima kasih kepada bidan dan para leluhur yang telah menjaga dan melindungi bayi dan ibunya tersebut, sehingga upacara Nahunan ini sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Hindu Kaharingan, karena upacara ini adalah sakral yang diyakini terhadap Ranyang Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan hakikat dan hajat hidup menyangkut pembentukan watak dan karakter manusia. Tata cara upacara Nahunan. Adapun beberapa tata cara upacara Nahunan yang harus dilaksanakan ketika ingin melakukan upacara Nahunan, yaitu orang tua bayi yang akan melaksanakan upacara Nahunan memberitahukan terlebih dahulu kepada bidan dan rohaniawan tentang waktu pelaksanaan Nahunan tersebut. Orang tua bayi mempersiapkan perlengkapan atau sarana upacara Nahunan seperti babi, ayam, serta kelengkapan lainnya sebagai sarana Nahunan berupa sesajen yaitu kue, ketupat, lamang, dan lain-lain. Pada saat itu juga dipersiapkan syarat-syarat yang akan diberikan kepada bidan berupa kain atau sarung, piring atau mangkok yang berisikan beras dan sebagainya. Kemudian kelengkapan lainnya seperti batang sawang, rotan, jala, tutup tali atau panci, rabayang atau sejenis tombak, dan kelengkapan lainnya. Orang tua bayi yang akan melaksanakan upacara Nahunan memberitahukan atau menjemput bidan dan rohaniawan untuk melaksanakan upacara tersebut. Upacara itu dilaksanakan dari sejak matahari mulai terbit sampai acaranya selesai. Bidan yang telah membantu proses kelahiran si bayi, memandikan si bayi. Prosesi pemandian bayi dilaksanakan di depan rumah atau di sungai, tergantung kondisi. Namun diusahakan airnya adalah air sungai. Alat dan bahan yang digunakan dalam ritual Nahunan, yaitu tunas kelapa, batang sawang, daun samang belum, 1 buah guci atau balanai, rotan 1 depa, 1 jengkal, diukir seperti kepatung, dikalungkan dengan panas sebelum. Darah hewan korban untuk ditabur di dalam air. Di dasar sungai dibuat kolam segi 4 tapi dibuat dari pohon kelapa sebagai simbolis air kesucian. Sesajen yang masak, ada juga yang mentah untuk makan pengaruh jahat di dalam air agar tidak mengganggu. Dan ada pun tata cara memandikan bayi, yaitu bayi tersebut terlebih dahulu dimandikan dengan darah hewan korban seperti ayam dan babi warna putih. Sesajen dan darah hewan kurban yang telah disediakan tadi ditabur di sungai agar tidak diganggu oleh pengaruh jahat. Bayi baru dimandikan ke air diterapung dengan tunas kelapa dan guci. Maknanya biar si bayi menjalani kehidupan bisa berguna bermanfaat selayaknya sebuah. Guci dan kelapa tidak bisa tenggelam, selalu terapung. Bayi dimandikan atau dicelupkan ke dalam air selama 3 kali bermakna membersihkan 3 saudaranya. Mengenai upacara Nahunan dapat mengurangi krisis ekologis khususnya di Kalimantan Tengah. Ekologis adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dengan lingkungan.
Krisis ekologis sekarang ini terjadi di belahan dunia manapun. Di Indonesia, krisis ekologis itu terjadi seperti kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi di tahun 2015 sampai 2019. Di Kalimantan Tengah sendiri, krisis ekologis terjadi di daerah Dayak Ngaju. Dari krisis ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah, upacara Nahunan hendak memanfaatkan kearifan lokal setempat untuk mendorong kepedulian terhadap krisis ekologis yang terjadi sejak masa balita. Kenapa pada masa balita? Karena masa balita adalah masa yang signifikan untuk menginternalisasikan pemahaman ekologis itu sendiri. Selain itu, ritual Nahunan juga melibatkan keluarga inti, keluarga besar, masyarakat sekitar, dan tidak menekankan hanya pendidikan formal saja. Internalisasi nilai yang disampaikan melalui ritual Nahunan ini sangat berguna untuk memupuk kepedulian terhadap alam sekitar. Menurut Mana, dari jurnal yang kami ambil yaitu tentang jurnal ilmu lingkungan dengan judul Alam adalah Keluarga, internalisasi nilai-nilai ekologis dalam ritual Nahunan suku Dayak Ngaju. Mana mengatakan internalisasi melalui kearifan lokal sangat bermanfaat alam dalam mendukung pemahaman masyarakat untuk melihara alam sekitarnya. Ritual Nahunan adalah ritual yang termasuk dalam gawi belum dalam bahasa Dayak atau kegiatan yang dilaksanakan sewaktu masih hidup. Menurut Tian Agan, seorang basir Upu utama, ritual Nahunan dimulai dengan ritual pra-Nahunan, yakni ritual Uju bulan Uluh Bali Batih atau 7 bulan kehamilan. Mengutip dari Esbon Hartness dan Zimmerman, Jalestra menyatakan bahwa masalah hubungan manusia dan lingkungan hidup meliputi aspek kesadaran, tingkah laku, budaya, dan sistem. Aspek kesadaran biasa disebabkan oleh faktor psikologis, keterampilan, keterasingan, identitas, pribadi, dan lain-lainnya. Nilai-nilai ekologis dalam ritual Nahunan. 1. Ada alam sebagai pahari atau keluarga. Kata pahari atau keluarga berasal dari bahasa Dayak Ngaju. Pahari berarti saudara. Kita pahami juga digunakan dengan istilah hampari atau bersaudara dalam istilah Dayak Ngaju. Pahari biasanya digunakan untuk menyebut saudara baik perempuan atau laki-laki. Dalam proses ritual Nahunan tersebut ditandai dengan pengenalan si bayi dengan alam sekitar. Dimulai dari sungai. Sungai sebagai sumber kehidupan. Sungai adalah suatu subjek dari upacara ritual Nahunan tersebut. Jadi ritual Nahunan tersebut harus menggunakan sungai sebagai subjek untuk ritual tersebut. Yang kedua ada manusia dan alam saling membutuhkan. Ritual Nahunan juga menandakan bahwa alam dan manusia saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam untuk memenuhi keperluan hidupnya, tetapi tidak berarti mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Dalam mitologi suku Dayak Ngaju juga dipaparkan bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain. Dalam jurnal lingkungan hidup, menurut Ukur, binatang-binatang yang hidup di sekitar rumah seperti babi, ayam, kucing, anjing, dalam mitologi Dayak Ngaju berasal dari manusia itu sendiri. Dalam ritual Nahunan juga terlihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang saling membutuhkan antara manusia dan alam. Manusia menggunakan hampir semua unsur alam dalam ritual tersebut. Alam ikut terlibat aktif memiliki makna baru dalam ritual Nahunan tersebut. Dalam ritual pra-Nahunan atau Nahunan tersebut telah diperlihatkan bahwa unsur-unsur alam seperti binatang dan tumbuhan telah terlibat sejak awal. Unsur-unsur alam tersebut bahkan menjadi korban bagi manusia.
alam memberikan dirinya untuk mendukung kehidupan manusia. Menyadari hal tersebut, manusia mesti memikirkan bahwa alam perlu dipandang atau dilindungi sebagai pendukung dalam kehidupannya.